Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membagikan sebuah renungan mengenai Imlek dan 10 perintah Tuhan. Tahun ini Imlek itu jatuh pada tanggal 29 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu, supaya memberikan kejelasan kepada orang Kristen, khususnya etnis Cina, apakah saya boleh sebagai orang Kristen ikut merayakan Imlek? Bapak Ibu, kita harus paham lebih dulu. Imlek itu apa? Imlek itu adalah sama dengan tanggal 1 Januari kalender Cina. Tahun barunya orang-orang di Cina sana. Bapak Ibu, biasanya sebelum tanggal 1 Januari kalender Cina, yaitu Imlek, secara tradisi, secara budaya, orang-orang Cina itu kumpul bersama keluarga intinya, keluarga besarnya, ya. Bisa keluarga inti, bisa keluarga besar, ya. Itu atau orang-orang dekat, ya, saudara-saudara dekat, itu makan-makan bersama. Untuk apa? Untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati sepanjang tahun itu dengan segala yang baik. Bisnisnya diberkati sukses, keluarganya semuanya diberkati dalam keadaan sehat. Semuanya keluarga bahagia dan selamat sampai dengan akhir tahun. Nah, makan-makan itu sebagai lambang sebuah kemenangan atas perjuangan. Karena mereka berjuang dengan keras dan Tuhan sudah memberkati. Oleh karena itu, Imlek tanggal 1 Januari besoknya, ya, itu tadi makan-makannya itu adalah tanggal 28 Januari 2025. Tanggal 29 Januari 2025, yaitu tanggal 1 Januari kalender Cina, orang-orang Cina dengan yakin menyambut masa depan yang lebih baik dibandingkan 2024 karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mereka pun yang sudah diberkati oleh karena Tuhan, itu biasanya bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau, yaitu lambang kasih atau berbagi sukacita. Karena apa? Keberhasilan mereka oleh karena berkat Tuhan. Karena itu, mereka pun juga ingin membagikan sukacita yang mereka dapat itu kepada sesama yang lain. Jadi, kesimpulannya, semua orang Cina, apapun agamanya, boleh merayakan Imlek. Dan pasti orang Cina merayakan Imlek. Nah, di dalam perayaan Imlek, biasanya dari papa mama, ya, itu ngasih angpau kepada anak-anaknya. Khususnya anak-anaknya yang belum bekerja. Secara ekonomi mereka belum bisa mandiri, dikasih angpau, ya, atau kepada cucunya, ya, dikasih angpau, dan juga salah satunya diberi ucapan-ucapan doa dan nasihat saat angpau ini diberikan. Demikian pula bisa juga diberikan
bukan sebatas sampai anak cucu, tapi juga bisa kepada cicitnya. Nah, Bapak Ibu, namun sebaliknya, anak yang sudah mandiri, sudah berpenghasilan, itu giliran ya memberikan angpo kepada papa mamahnya ya yang sudah tua atau mungkin ya masa produktivitasnya itu sudah berhenti sebagai ungkapan terima kasih oleh karena papa mama yang sudah merawat, mengajar, mendidik hingga mereka hari ini punya masa depan yang baik. Mereka berkeluarga, punya anak, punya cucu. Nah, demikian Bapak Ibu. Sekarang saya mau kaitkan Imlek itu dengan 10 perintah Tuhan. Terutama yang ada pada Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Judul bacaannya adalah ke-10 firman. Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Bapak Ibu, bacaan yang lain, ya, bacaan yang lain, yaitu Ulangan pasal 5, ya, Ulangan pasal 5, ayatnya yang ke-16, ya. Jadi ada dua bacaan, ya. Kita baca supaya komplit sabda Tuhan itu datang ke kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua ini ada tambahan supaya bukan cuma lanjut umurmu, tapi keadaanmu jadi baik di tanah di mana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau dipesankan oleh Tuhan? Ya. Nah, di dalam budaya Imlek tadi menjadi satu budaya tradisi buat etnis Cina, malamnya kumpul-kumpul makan-makan, paginya itu bagi-bagi angpo sekaligus, ya, sekaligus anak-anak, mantu, cucu, cicit itu datang kepada yang lebih tua untuk memberikan angpo atau terima angpo, untuk saling mendoakan dan mohon ampun serta mohon doa restu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang terkait dengan budaya orang Cina, yaitu khususnya di Imlek, itu yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan ingin sekali setiap anak menjadi anak yang uhau, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, saya yakin etnis Cina itu salah satu bangsa yang mungkin diciptakan oleh Tuhan lebih dulu adanya dari bangsa yang lain. Sehingga jumlahnya begitu banyak dan budayanya itu sangat tua. Dan budaya etnis Cina itu lebih banyak menekankan kepada budi pekerti. Nah, di sini hormatilah ayahmu dan ibumu itu sangat kental dengan etnis Cina. Sampai-sampai
leluhurnya meninggal, itu dibuatkan kuburan. Itu yang sangat indah sekali. Nah, disinilah kelihatan bahwa mereka itu memang sejak kecil sudah dididik untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada nenek moyang atau leluhur mereka. Sama pikirannya dengan Tuhan, karena memang etnis Cina bisa jadi diilhami oleh cara berpikir Tuhan, diilhami oleh maksud baik Tuhan, sehingga orang Cina itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Bapak Ibu, seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan yang tadi ada di Keluaran 20, ya, Keluaran 20 itu menurunkan 10 perintah Allah, 4 yaitu perintah 1 sampai 4, kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Kemudian perintah kelima sampai 10, 6 perintah itu yang horizontal. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan ini turun. Mengapa? Karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa kamu ini kepada orang Israel lewat Musa. Kamu orang Israel dulu adalah seorang budak yang hidupnya sengsara di negeri Mesir. Dan aku Tuhan, sang penciptamu yang mendengar teriakanmu, minta tolong tadi, berbelas kasihan, membebaskan kamu dari perbudakan. Kita baca Keluaran pasal 20, ya. Baca semua, tapi saya berharap Bapak Ibu orang Kristen silakan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua saja untuk mengingatkan mengapa 10 perintah Allah ini diturunkan. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, Bapak Ibu, artinya Tuhan ingin sampaikan bahwa orang Mesir itu yang memperbudak orang Israel itu membuat kamu sengsara. Dan orang Israel yang dikasih oleh Tuhan dibebaskan dari kesengsaraan itu. Sehingga memberikan pengertian kepada orang Israel bahwa kamu punya hutang budi kepada Tuhan yang tak terbalaskan. Orang Israel punya hutang budi kepada Tuhan yang tak terbalaskan. Muncul satu pertanyaan. Loh, 10 perintah Allah ini untuk khusus orang Israel atau untuk general? Semua umat manusia. Bapak Ibu, Tuhan memang turunkan untuk bangsa Israel. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun, sekali diturunkan, karena ini baik untuk semua, maka kita pun mengaminkan firman Tuhan itu untuk kita laksanakan juga. Karena Tuhan memberikan perintah yang baik, yang benar untuk kehidupan manusia. Yaitu 10 perintah Allah. Dan isinya adalah hukum moral. Dan ternyata dipakai di dalam kehidupan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi manusia hutang budi kepada Tuhan yang tak terbalaskan, maka
Keluaran pasal 20 ayat 12, Ulangan pasal 5 ayat 16 tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada setiap saudara dan saya. Karena hadirnya Anda dan saya selalu diawali kita lahir sebagai anak, sebagai bayi. Berarti kita juga punya hutang budi yang tidak bisa terlunasi, terbayarkan semua kepada kedua orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu, hormatilah ayahmu dan ibumu, tidak pernah berbicara mengenai apakah orang tuamu itu membanggakan kamu, menyenangkan kamu, dan memberikan faedah kepadamu atau tidak. Setiap anak harus menghormati ayahnya dan ibunya apapun kondisi mereka. Sebab baru bisa ada kita oleh karena mereka berdua. Dan hutang budi kita apa? Hutang budi kita ternyata ketika dokter memberikan selamat kepada kita punya papa. Bapak, selamat ya, ibu mengandung. Nah, pada saat itu pula kita punya papa mama sudah berjuang, sudah berkorban untuk supaya kita lahir sebagai bayi yang sehat, yang sempurna. Mereka sudah mulai berjuang menyiapkan apa yang kita perlukan, ya, mulai makanan, mulai kesehatan, mulai peralatan, kita nanti kalau lahir, mulai beasiswanya, dan lain sebagainya. Dan begitu mereka, papa mama kita diberkati, fokus yang pertama, yang mereka ambil, yang mereka jalankan adalah bagaimana supaya anak saya ini bisa bertumbuh sehat jasmani dan rohaninya dan mereka bisa membiayai sekolah saudara dan saya. Mereka punya cita-cita, kita memiliki masa depan yang baik seperti hari ini. Nah, Bapak Ibu, itulah perjuangan mereka, pengorbanan kedua orang tua kita masing-masing yang kita tidak bisa bayar dengan lunas. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya untuk selalu menghormati ayah dan ibu kita masing-masing. Bapak Ibu, selamat merayakan hari Imlek bersama keluarga besar kalian masing-masing. Semoga Anda dan saya, kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan kita pun memiliki anak, menantu, cucu, cicit, keturunan kita yang berbakti kepada orang tua, nenek moyang, dan leluhur kita masing-masing. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.